Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua Bapak Ibu yang telah bergabung ke webinar kami yang keempat. Di sini kita mempunyai tema yang sangat menarik. Seperti biasa, kita akan sedikit review mengenai how is the Singapore itself. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Itu mengantar kita ke diskusi kita selanjutnya ya. Jadi dukungan bisa tolong di-mute nggak? Apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah kita. Solid saya ya. Oke. Nah, ini sedikit mengenai gambaran Singapura bahwa kita di sini alhamdulillah secara ekonomi mulai membaik, di mana semua memang sekolah itu sudah ada dari buka secara normal, datang ke sekolah itu dari bulan Juli, sehingga dan ini adalah bulan terakhir sekolah, ujian sudah pada selesai, sehingga tinggal nunggu assessment dan sebagainya. Dan tapi walaupun kita aktif keluar dan semuanya activity seperti biasa, pemakaian masker dan semuanya masih harus, yaitu masker, social distancing, jaga jarak, dan setiap tempat itu kita harus ada scan code ya. Dan ini pemerintah alhamdulillah 3 kali sudah bagi-bagi masker gratis yang melalui mesin vending machine, di mana kita bisa tap in, kita punya ID card, dan bahkan kita bisa pilih atau pre-order kalau kita mau warna yang beda. Nah, tema untuk hari ini pun juga kita related to the F&B, karena di sini kita akan melihat bahwa F&B juga alhamdulillah hampir semua restoran of course is buka dan bisa dine in, walaupun tetap menjaga jarak dengan cara satu meja itu pasti atau enggak tidak boleh diisi. Sehingga kalau di sini itu dikasih balon atau dikasih sign bahwa nggak boleh diisi ya. Jadi tetap mereka jaga jarak. Dan secara penjualan secara retail pun hampir semua department store itu sangat aktif, bahkan dia lantai yang paling ramai itu sekarang adalah home kitchen, alat-alat rumah tangga yang untuk masak-masakan. Mungkin karena efek banyak di rumahnya, sehingga itu sangat permintaannya sangat tinggi, baik secara offline di toko maupun di online. Oke. Terima kasih untuk partisipasinya. Oke, hari ini kita akan membicarakan mengenai potensial pasar F&B Singapura, yaitu bagaimana cara memulai dan memenangkannya. Di sini alhamdulillah kami bisa mendapatkan tamu kehormatan dari Pak Denny dari Bank Indonesia, dan insya Allah juga Pak Rumaksono dari Atase Perdagangan KBRI Singapura akan join. Namun beliau dalam keadaan ini masih dalam let's see setelah acara mereka sudah selesai. Oke, kita move on aja. Kenapa saya memilih topik ini dan siapa sebenarnya para pelaku atau pengisi membahas materi hari ini? Oke, for the refreshment untuk teman-teman yang masih baru pertama kali untuk join dari acara Net Asia itu, apa sih Net Asia dan maka apa sih webinar ini? Ini kami prakarsai atau inisiasi pada saat during the pandemic mulai bulan Juli lah ya, di mana programnya adalah head to toe, it means that dari atas atau bawah, atau di mana pada saat kita semua something is kaget atau difference apa yang kita bisa lakukan terhadap usaha kita. Kita sebagai pelaku usaha ataupun sekolah atau apapun pasti berubah, ada impact-nya. Sehingga disinilah inspirational and practical program. This is a two key thing that kita harus combine-nya. Banyak yang inspirasional dan tapi kalau bisa insya Allah praktikal dengan baik. 6 komponen atau di sini bisa dibilang 7 komponen yang penting dalam menurut kami ya, yang kita harus fokus on adalah market understanding, power packaging, brand, dan all the things yang kita lakukan di sini. Sehingga kita melakukan pembahasan per materi, ya alhamdulillah kita melakukan launch program ini pada bulan Juli 29, kemudian power of packaging 12 Agustus, ada brand story tanggal 2 September, dan hari ini kita akan membahas sourcing, which is quality and quantity. Dan itu semua adalah sebagai eye-opening aja, kita berdiskusi, kita apa sih how we do differently with this condition, tidak ada semua orang yang sama. Dan ini semua available sebenarnya video-video ini di Net Asia YouTube. Kami tidak online atau tidak live di YouTube,
karena kita appreciate dengan waktu dan timing untuk berdiskusi bersama. Let's join, sit together, sehingga kita akan upload setelah acara. Oke, Net Asia itu sendiri kependekan dari Network Asia. Our aspirasi memang tidak hanya di Singapura. Singapura is one of the hub negara yang bisa dibilang baik untuk menjadi hub ke negara lainnya. Dan kita start dengan fashion dan kerajinan. Apa sih yang dilakukan Net Asia? Net Asia itu acting as a pemasok atau mengkurasi barang-barang fashion atau kerajinan yang kita fokus on in the retail ya. Itu ke Singapura sesuai target marketnya, sesuai prosedur yang dilakukan. Dan kami pun melakukan penetrasi atau brand activation. Bagaimana si produk-produk ini itu sesuai dengan permintaan si pihak toko atau pihak klien. Dan kita pun aktif melakukan masuk ke channel-channel yang menurut kita sesuai dengan barangnya. Dan kita melakukan aktivitas sesuai dengan event-event yang ada. Dan setelah itu, during that period, of course kita ketemu buyer yang lebih ke corporate event, ke community, ke bulk order, dan sebagainya. Di sini kami berakting sebagai, kita term langsung consignment ya, jadi acting kita sebagai representatif atau liaison company, office. Ini salah satu aja bahwa kita kalau masuk, alhamdulillah setelah ini salah satu brand kita yang success story-nya namanya Bila Clothing yang kita udah develop selama 2 tahun. Start from the beginning dari mall ke mall dan sebagainya. Tapi that's the way that akhirnya customer juga appreciate, produknya bagus, inovasinya keep on moving, brand secara owner juga sangat kuat, dia punya brand story dan sebagainya. Pada saat kita masuk ke toko pun kita juga melakukan hal-hal yang lain secara tematik. Ini di toko yang lain, di department store yang lain, untuk konteksnya adalah Christmas. Di Singapura itu very strong dengan event-event tematik. Di Christmas ini mungkin di sini ada Bapak Andreas, alhamdulillah, yang juga menjadi partner dalam hal Christmas gifting items. Okay. Terus yang tadi saya sebut dengan corporate event atau community, ini alhamdulillah kita juga sebagai liaison partner daripada Bunga Kulit Jagung dari Surabaya, itu juga kita melakukan seperti goodie bag atau gifting item-nya waktu dia pembukaan spa kayak gitu. Terus kita juga aktif dengan community center, di mana itu biasanya grup-grup para member mereka pengen activity. Di sini craft dan art itu sangat di-appreciate, sehingga kita juga bantu memfasilitasikan acara itu. Ini 60 kepada Bapak Ibu komunitas melakukan the cuppage, acara lunch bersama gathering lah ya, itu juga. Yang recently, yang alhamdulillah juga ini berjalan dengan baik pada saat during the pandemic pula, di mana kita selalu support what the client want to be. Originally ini awalnya kita 4 masker ini di Metro Department Store ya. Awalnya for info, mereka very nice penglihatan ini ya. Kita 4 frame lah ya. Desain kita dari embroidery di sini alhamdulillah supplier dari BI, binaan BI dari Jakarta, Embroidery Indonesia, yang kita perkenalkan ke Metro juga sangat happy. Dan karena memang produknya bagus dan kita juga mempresentasikannya secara kerjasama yang baik, alhamdulillah kita dapat 1 meja ini ya. Sehingga 1 meja ini terserah Net Asia mau ngapain selama itu cantik dan bagus penampilannya. So this is at the beginning, kita punya 3 brand di situ, ada Embroidery Indonesia sebagai binaan BI, dan terus ada Samtana Indonesia dari Malang, Batik Lawas, dan ada Gayatri, itu ada dari Jakarta, is a bling bling karena sama beliau adalah wedding organizer dengan kondisi pandemik dan sebagainya, everything have to be pivoting. Sekarang bagaimana kita saling support bahwa tetap berjalan usahanya. Nah, dari Net Asia itu adalah kita is active ya, which is a brand activation, right? Kita mempresentkan ya barang dari teman-teman di Jakarta atau di Indonesia. Sehingga kalau kita punya kesempatan, punya booth atau punya ada event, expo dan sebagainya, kita bikin yang namanya konsep store, kita sharing tempat dan sebagainya. So ini adalah Net Asia waktu kita sewa booth gitu ya di expo. Lumayan soalnya ya, di sini sekitar 2.000 sampai 3.000 dolar lah ya untuk 4 hari gitu. Sehingga kalau untuk UKM atau untuk siapa sebenarnya anybody itu cukup besar lah ya biayanya. Sehingga kita sharing, ini salah satunya waktu itu kita lagi akan support kopi. Kan nice ya kalau misalnya kita tergantung acaranya sih. Di sini kita kayak konsep
coffee shop gitu loh. Jadi ada kopi dari Lombok yang ada barista kecil sambil melakukan trial sebenarnya sih. Tapi dia juga bisa jualan dan sebagainya. Terus ini ada gula, kulit brown sugar. So this is all the chips and all the barang-barang dari Lombok lah ya. Nah, the most important pada saat kita pun melakukan atau bantu promosi ini kita terjadi 2 tahun yang lalu ya, di mana kita juga lihat bahwa dari potential, kita juga of course dari pameran itu nggak hanya stop di situ. Terus kalau memang produknya bagus ya kita cobalah perkenalkan ke kita punya konteks ya, waktu itu punya coffee shop dan sebagainya itu, Mike Coffee ya. Dan di situ one on one dan sebagainya lah ya. Tapi ya somehow mungkin belum connect dalam hal kontinuitasnya, dan dari Net Asia sendiri kita belum belajar ya bagaimana itu dalam hal komoditas atau seperti F&B. Jadi ini lebih untuk generate the interest aja sih. Dan ini salah satunya juga brown sugar dari Sukabumi, Mbak Fiona, insya Allah join di sini juga, is very good. Yang penting kita tuh melihat dari feedbacknya apa sih marketnya. Oh, there is a needs. Karena brown sugar itu kan sehat ya, itu replacing gula putih dan sebagainya. So minimal kita mendapatkan info dulu itu pertama, sehingga there is opportunity, so there is a room for us to move on gitu kan ya. Nah, dengan demikian ini salah satu kafe teman yang saya bilang saya approach untuk kopi. Setelah itu mungkin habis ini kita agak sibuk juga nih, boleh juga kita follow up dengan beliau. Selain punya kopi, of course there is a trader lah ya. Nah, apa itu sekarang di F&B setelah kita berjalannya 2 tahun gitu ya, dan terus kondisi seperti ini, of course it's not only just lifestyle sama handicraft dan sebagainya lah ya. Di F&B ini tentunya different play game lah ya dengan lifestyle atau kerajinan pasti. Sehingga Net Asia sendiri pun tidak hanya pasti ingin memberikan yang terbaik atau melakukan link up dengan the right person to do this. So sehingga, dan kita punya proses sebenarnya sama pemasok, ya kan, yaitu dengan harus kurasi sesuai regulasi, sesuai market dong. Dan terus harus ada yang beli kan, belinya pasti, tapi pemainnya mungkin di sini Horeca, dan mungkin some of them pasti repacking ya. Dan terus ini juga kita pernah experience adalah trader atau ekspor gitu ya. Sehingga somehow memang ini fokus dari pasti hampir semua pengusaha atau pemilik usaha ya. Tapi kan somehow somewhere kita meningkatkan produk Indonesia ya, bangga buatan Indonesia, bukan? Kan harus ada brand activation. So that's the Net Asia wanna be gitu ya. Di mana keterlibatan Net Asia tetap, kalau misalnya interesting, of course we happy to support dengan product innovation. Apa nih? Kita harus ada announcement kan, communication, marketing, brand awareness, dan harus make sure kalau alhamdulillah kalau kita bikin event dan sebagainya, make sure aja dengan availability barang gitu ya. Karena jangan sampai nanti kan harus tahunya barangnya kosong dan sebagainya. So all this activity, brand activation kita, kalau tadi itu kita ada di Instagram itu namanya netasia.biz ya. Itu lebih kayak ini. Nah, disinilah awal muasal kita pun akhirnya kita we have to different entity atau the expert nih to do so. Untuk market jelas harus market research dong yang melakukannya ya. Bagaimana sih potensial marketnya tuh? This is the coming, should be a market research from the data point of view. Dan pemasok di sini alhamdulillah kita sudah akan berkenalan dengan Ibu Nadia, Devil's Advocate, yang pasti of course is to make you safe and happy, and then sebagai pemasok. Dan kita juga berkenalan dengan Bu Selvi yang sebagai experience. So disinilah kita pingin everybody to sharing, bertanya, let them present dulu apa yang mereka, dan formatnya ya. Setelah itu kita akan buka chat atau open discussion, tulis di chat room, tolong ditulis dengan jelas nama, email, telepon, dan sebagainya. Untuk apa? Walaupun kita nanti akan buka raise hand aja, langsunglah bicara kepada siapa. Dan please menghargai, mungkin banyak pertanyaan yang lain juga ingin bertanya. Jadi tidak diulangi, atau untuk 1% please tidak terlalu detail ya. Di sini hanya untuk trigger dengan limitasi waktu 1,5 jam. Yang penting kalau misalnya mau lebih banyak, silahkan kontak masing-masing para expert tersebut, akan ada contact person numbers-nya di akhir materi. Dan please appreciate for the Net Asia community sih, nanti akan ada link untuk kasih feedback bagaimana kita dalam run these shows, dan terus topik apa yang kira-kira akan menarik. Dan kalau mau join di Net Asia community, tapi ini kita nggak komunitas yang sangat kalem, karena kita hanya update
event-event yang relevan ya. Insya Allah akan ada webinar berikutnya dengan tema-tema yang menarik dan juga event-event yang akan kita lakukan. Oke, itu saja dari saya. Mari kita lanjutkan dengan langsung ke topik. Maaf, ini saya harus make sure dari Pak Denny apakah sudah bisa sudah ada Mbak Nana atau Pak Sono sudah hadirkah? Pak Rumaksono ya Bu ya? Yap. Ya, sudah hadir. Oke, saya sapa dulu dong Pak Sono. Saya stop sharing. Udah boleh. Oh, boleh dong Pak Sono, ya Allah. Assalamualaikum. Tadi nggak bisa Selamat itu suara sama hostnya. Oh, ya maaf atuh Bapak. Sekarang boleh bersuara Bapak. Terima kasih sekali sebelumnya Pak Sono. Tadi nggak bisa ngomong, nggak bisa nunjukin diri. Udah, sekarang yang lainnya tetap nggak bicara Bapak. Hanya Bapak yang boleh bicara. Aduh, saya bicara, Pak Denny aja dulu. Saya baru sampai kantor. Baik. Pak Denny. Mohon maaf Pak Denny. Tuh, saya baru sampai kantor, mau masuk ke ruangan biar nyaman. Baik. Pak Denny, Mbak Nana ada? Ya. Sudah ada Bu. Iya ini. Selamat siang Pak Denny, terima kasih. Saya masih ini ya, masih ya. Bentar. Silakan. Udah. Transmisi dan segala macam. Yang kedua nanti Wah, Pak Denny sih biasa tiga Zoom sekaligus. Karena kalau transmisi dari suku bunga dan suku bunga perbankan, kredit, ke sektor real dan segala macam, baru yang berkaitan nanti Bu Billy mengenai yang sistem pembayaran. Silakan Bu Engga. Pak, terima kasih. Pak. Ya Bu. Ya, silahkan. Baik, bisa Pak Denny atau Pak Sono. Tadi intro dari kami Pak mengenai event itu, webinar ini. Insya Allah ada pasti info-info yang sangat dinanti nih dari Pak Denny dan Pak Sono. Oh iya, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Ini terima kasih nih saya diundang oleh Bu Penny Net Asia untuk sama-sama berpartisipasi dalam forum sore ini. Kami tentunya dari Bank Indonesia juga sering bekerja sama dengan Pak Rumaksono, Atasé Perdagangan, untuk selalu berupaya bagaimana produk-produk F&B Indonesia, terutama dari teman-teman UMKM itu mampu taruhlah go global, artinya bisa dijual di luar negeri dan paling dekat mungkin nggak usah jauh-jauh di Singapura, di Malaysia begitu ya. Dari kami dengan Pak Rumaksono juga siap untuk memfasilitasi bertemu dengan buyer-buyer. Nanti Pak tanggal 20 nanti Pak Rumaksono bisa share, Pak Rumaksono punya acara untuk business matching dengan pelaku agribisnis. Dan kita melihat memang kita melihat 60%, 70% produk F&B di Singapura ini kan banyak dikuasai oleh barang-barang dari Malaysia ya, karena mereka punya kelebihan dari sisi logistik cost-nya yang kalau dibandingkan dengan Indonesia itu jauh lebih kompetitif. Walaupun sebenarnya secara kualitas, saya juga sering bertemu dengan teman-teman di Singapura, buyer-buyer juga, ketemu dengan teman-teman dari Fairprice, kemudian juga Howmart, mereka juga mengakui bahwa sebenarnya secara kualitas, secara packaging, itu bahkan produk-produk F&B Indonesia itu juga kualitasnya tidak hanya sama tetapi lebih baik, gitu kan. Oleh sebab itu memang kami siap bekerja sama dengan tempatnya Bu Penny, dengan saya juga beberapa kali ketemu dengan Nadia kalau nggak salah ya di tempatnya Pak Indi,
kemudian ketemu dengan Bu Selvi juga udah pernah. Artinya kita siap untuk bersinergi untuk bagaimana supaya produk-produk F&B Indonesia ini khususnya dari UMKM bisa kita sama-sama bantu fasilitasi ya untuk memang bisa compete dan bisa masuk di pasar-pasar global pertama paling nggak di Singapura dan Malaysia. Selama ini juga kami juga banyak bekerjasama dengan teman-teman untuk produk-produk kopi Indonesia karena juga banyak diminati dan saya pikir secara bertahap sudah mulai diterima oleh pasar Singapura. Insya Allah nanti tanggal 26 apa 27 saya dengan Pak Rumaksono akan kolaborasi dengan Singapore Coffee Association untuk melakukan Indonesian Coffee Cupping Session. Jadi juga sekaligus memperkenalkan bagaimana bervariasinya dan bagusnya kopi Indonesia kepada buyer-buyer yang pemilik-pemilik kafe di Singapura tanggal 26. Insya Allah nanti tempatnya di KBRI. Jadi Bu Penny dan Bapak Ibu sekalian, saya pikir singkat saya dari kami bahwa kami siap nanti bekerjasama dengan teman-teman pelaku bisnis di sini dari Indonesia terutama untuk bagaimana kita sama-sama bersinergi untuk membawa produk-produk Indonesia F&B terutama dari UMKM bisa naik kelas kira-kira seperti itu. Demikian Bu Penny, Bapak Ibu sekalian, ini selamat datang Pak Rumaksono. Nah, ini yang lebih berkompeten lah kira-kira seperti itu. Silakan. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih. Ya, selamat sore semuanya, Bapak dan Ibu. Bu Penny, terima kasih diundang untuk acara ini. Dan tadi saya sekilas mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, kami sangat mendukung dan apresiasi Bu Penny berjuang di Singapura ini untuk memasarkan produk-produk Indonesia, khususnya untuk fashion ya Bu ya, untuk fashion, untuk tadi F&B dan handicraft mungkin ya, saya lihat tadi. Iya Pak. Jadi dapat kami sampaikan buat Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar sore hari ini, untuk ekspor non-migas kita ke Singapura tahun 2019 itu masih defisit ya, 113 juta US dollar. Di tahun 2018 lebih jatuh lagi, itu sampai 540 sekian juta US dollar. Itu ekspor, neraca perdagangan untuk Indonesia dan Singapura. Non-migasnya aja defisit. Apalagi digabungkan dengan migas. Paling parah di 2018. Di 2018 itu neraca perdagangan kita dengan Singapura, defisitnya itu sampai 8,4 miliar US dollar. Ya. Namun bersyukur pada tahun 2020, entah itu juga akibat pandemi atau semoga bukan hanya karena pandemi ya, jadi ada penurunan impor migas yang sangat drastis. Itu menolong ekspor non-migas kita, neracanya dengan Singapura, itu menjadi surplus. Ya, jadi saat ini sampai semester pertama, itu kita surplus 500 jutaan. Jadi boleh bersyukur di tahun 2020, ini merangkak naik, neraca perdagangan kita itu surplus. Yang non-migasnya. Ya. Yang migasnya masih defisit, tapi tadi penurunannya cukup drastis. Sehingga kalau di total, sekarang posisinya kita dengan Singapura surplus. Mudah-mudahan sampai akhir tahun 2020 kita surplus. Dan berkaitan dengan F&B, kami di sini ada fasilitas yaitu showcase. Saya kebetulan ada di showcase ini. Ya, bisa dilihat. Itu tapi karena KBRI belum punya studio room, jadi showcase-nya suka dipakai untuk show, maksudnya untuk webinar ya. Pak Dubes suka senangnya di sini.
Nah, tapi kita bisa lihat di sini ada produk-produk F&B yang kameranya supaya menghadap sana gimana? Lupa saya jadi bodoh nih. Oh ini, sorry. Nah, bisa dilihat Bapak dan Ibu, kami punya showcase secara fisik di KBRI. Ini dalam rangka kita mempromosikan produk-produk F&B, ya. Ada dari UKM nih seperti Helda Snack ya. Itu dari UKM tuh. Ya, kalau ini jangan ditunjukin, ini mah udah gede ya. Sosro ya. Nah, yang dari UKM seperti tadi Helda ya gitu ya. Terus dari ini nih Fadilah Snack tuh. Ya, kita coba tawarkan di sini apa namanya? Melalui showcase kita. Showcase ini sebelum pandemi suka dipakai untuk pertemuan-pertemuan bisnis. Jadi kita mengundang pebisnis pelaku usaha di Singapura dapat melihat hal itu. Itu salah satu upaya kita mempromosikan produk-produk Indonesia. Dan juga kita melaksanakan business matching yang tadi dibilang Pak Denny. Business matching, forum bisnis, atau tadi kalau kopi ada cupping session. Ya, kami berencana tanggal 20 akan melaksanakan business matching untuk produk hortikultura. Namanya sih digedein, agribisnis virtual B2B meeting gitu ya. Tapi kalau terlalu luas nanti tidak akan kita ingin fokus lah berhasil ada transaksi. Makanya fokus saja ke dua produk hortikultura, buah dan sayur. Nah, ekspor non migas kita tadi saya katakan kan tahun lalu itu 9,4 miliar US dollar. Untuk buah dan sayur itu nggak nyampe 1%-nya realisasi tahun 2019 itu. Hanya 45 juta US dollar. Jadi sangat sedikit. Makanya kita perlu nge-boost lagi. F&B juga sama. Nggak besar masuk ke Singapura ini. Tantangannya adalah yang pertama dari sisi logistik atau dari sisi tadi, bukan logistik, yang sering diberi masukan oleh pelaku usaha dari Singapura, lihat-lihat barang di sini, Pak, packagingnya Indonesia masih kurang, ya. Jadi contoh misalnya tadi aja ya, namanya apa tuh, keripik apa gitu. Kalau bisa di sini packagingnya berbahasa Inggris, eye catching-nya juga dalam bahasa Inggris. Bolehlah misalnya keripik kentang, itu hurufnya kecil, tapi potato snack, oh itu gede gitu ya. Dan tadi packaging itu harus memenuhi standar labeling di sini. Ada nutrition fact-nya, ada ingredientnya, ada kadaluarsanya, diproduksi oleh siapa, diimpor oleh siapa, yang begitu-begitu itu diperhatikan di sini, ya. Dan tadi ada PIRT sama BP POM ya. Nah iya, itu Pak. makanan sampai ke makanan suplemen kalau nggak salah itu cukup PIRT. Karena yang BP POM itu untuk obat vitamin, vaksin itu BP POM. Jadi cukup dengan PIRT dari Dinas Kesehatan ya itu boleh masuk ke Singapura, silahkan. Dan sekali lagi pasar Singapura sangat terbuka. Jadi kalau saya kan atas perdagangan, tugasnya itu membuka pasar. Nah, saya datang ke sini udah terbuka, enak sekali ya tugas saya. Maksud saya begini, kalau ke negara lain kan belum apa-apa, masuk ke negara itu udah kena bea masuk, ya, pajak impor. Nah di sini nggak ada, karena sudah tidak ada hambatan tarif. Hampir 9.000 sekian HS code, Singapura sudah membuat itu nol dalam skema A3, ASEAN Trade in Goods Agreement. Ya, jadi dalam skema ASEAN itu kita mengenal A3. Jadi itu barang dimasuk ke negara-negara ASEAN ini sudah nol tarif. Tapi itu baru Singapura yang menerapkan 9.000 sekian HS code nol. Tapi kalau Indonesia, Myanmar itu ada beberapa masih belum nol. Ya, contoh kayak beras, gula, barang-barang penting lah, barang-barang strategis ke Indonesia, aduh jangan nol ya, masih ada pengenaan bea tarif masuk. Itu contoh ke Singapura,
sudah tidak ada hambatan tarif. Begitu pula tidak ada hambatan non-tarif. NTMS-nya nggak ada. Jadi nggak diharuskan ini, itu. Kecuali nih untuk makanan dan minuman, khususnya makanan. Yang belum boleh masuk tuh hanya daging dan produk daging. Atau poultry. Poultry itu kayak ayam, bebek, apalagi ya. Ya semacam itu yang mengandung itu belum boleh masuk. Itu perlu diakreditasi dulu peternakannya atau produsennya di Indonesia oleh SFA, Singapore Food Agency. Ya, yang lainnya udah boleh masuk, produk perikanan, tadi hortikultura, tidak diwajibkan banyak hal. Nah, yang paling penting ada importirnya di sini. Ya, nah importir di sinilah yang paling bertanggung jawab. Jadi Singapura itu silahkan terbuka, silahkan kirim barang ke sini. Begitu keripik kentangnya bikin sakit perut orang Singapura, nah dicari ininya apa namanya, importirnya siapa, kena. Makanya importir di sini sangat selektif, cari yang bisa diimpor ke sini. Lalu untuk segi pasar, ya di sini tuh ada yang namanya cold storage, ya. Untuk yang kelas high end supermarketnya, di bawahnya lagi ada Fair Price, di bawahnya lagi ada Sensiong, dan saya dengar terakhir lagi di bawahnya itu ada Haoman. Belum ada lagi yang 7-Eleven gitu ya, itu supermarket atau minimarket yang merupakan jalur untuk kita memasarkan produk-produk kita. Tapi perlu diingat, Singapura size-nya hanya 5,7 juta orang. Ya, tetapi akan menjadi besar ketika tidak pandemi ya. Kan banyak wisatawan masuk ke sini. Itu juga pasar. Nah, berkenaan dengan rencana Ibu Penny, saya kira saya mendukung karena untuk tahun baru Natal dan tahun baru, nah, di sini kita punya warga negara Indonesia tuh sampai 200.000 orang. Terus di sini merayakan juga Natal dan Tahun Baru. Nah, kita coba saja yang sudah Ibu usahakan itu, nanti kita dukung juga. Dan bagaimana polanya, nah itu kembali ke mekanisme pasar, mekanisme bisnis, silahkan. Tapi dari sisi kami, perdagangan, itu tidak ada hambatan, silahkan. Hanya tinggal di sini ada kolaborasi lah ya, agregator dari UKM sana, juga yang dari sini penerimanya. Lalu untuk memasarkan, tadi pola-polanya banyak. Di sini saya lihat hadir Ibu atau Mbak Nadia, kasih ke saya sebuah pola yang menarik. Sebelumnya saya ditawarin oleh orang Singapura, pola pemasarannya adalah dengan sampel store. Tapi lumayan mahal biayanya. Tapi Mbak Nadia nawarin, produk Indonesia coba kirim ke sini, dia terima, dia pasarkan melalui online marketing. Nggak boleh bocoran, Pak. Boleh bocoran. Nggak boleh spoiler, Pak. Nggak boleh spoiler. Itu presentasinya Bu Nadia udah komplit banget. Pak Sono. Iya, Pak. Maksudnya biar saya mendukung banget, soalnya itu pola-pola yang menarik, karena saya mengentertain banyak. Betul, makanya jadi pembicara mantap ini. Iya, ini saya nggak disebutin pembicara di situ, mau ngomongnya Iya, banyak. betul, Bapak nggak bohong. Gitu deh sekarang. Aduh, terjadi. Mesti di belakang layar nih. Ya, jadi terima kasih sekali lagi Bu Penny. Silahkan dilanjutkan perjuangannya, kita dukung. Apa yang diperlukan dari kami, nanti kita coba kolaborasikan. Siap. Ya, sekali lagi tidak ada spoiler. Tapi lebih ada begini. Ini intinya saya itu kan mengentertain hampir ya, kalau UKM di Indonesia itu kalau nggak salah tidak ada 64 juta. Nah, semuanya bertanya kan, Pak, saya punya barang ini bisa ditawarkan nggak di Singapura? Pak, saya punya barang ini. Waduh, saya sebagai atas perdagangan harus tahu semua barang ya. Pernah ditawarin daun kratom. Apa itu daun kratom ya? Mereka nanyakan pasarnya ke kami. Saya lihat di Google, di internet, kratom, ternyata daun yang tadinya mau masuk psikotropika, tapi belum.
Nah, itu bahan baku untuk obat. Belum yang banyak nawarin lagi dengan produk-produknya yang saya harus banyak belajar. Tapi sekali lagi dengan adanya Bu Penny, kita bisa berkomunikasi memasarkan produk-produk Indonesia di Singapura. Nah, Singapura, walaupun size-nya kecil, dia adalah hub. Banyak trader, dan mereka menawarkan kalau perlu re-ekspor oleh kami. Nah, itu lain lagi. Tetapi sekali lagi, Singapura cukup terbuka untuk pasar kita. Demikian Bu Penny, terima kasih. Saya kebanyakan. Terima kasih banget loh Pak Sono. Tapi Pak Sono tetap stay kan, karena saya udah tahu beberapa spoiler pertanyaan nih Pak sebelum webinar ini. Dan itu pasti hanya Pak Sono lah yang bisa menjawab. Please stay ya Pak ya. Oke. Kita move on ya dengan presentasi pertama dengan Keegan. Keegan is my good friend. Maaf ya, sorry for Keegan. We keep on in bahasa, but we already say to you, right? So the most important is your information. I believe is most of the friends here is also can get the idea about your market. Okay, let's. Floor is yours, Pak Keegan. Okay, my turn. Yes. Let me show my screen right now. Yes, please. Sorry, you guys can see my screen right now? Yeah, slideshow. Yes. I want to do presentations mode. Okay. Okay, just. All right. Let me start then. Okay, just an introduction. Some basic information about myself. Okay, I'm Keegan Goh, the operation director of Black Box Research Private Limited in Singapore. It's a market research agency, and it's a Singapore-based as well. At this time, we pride ourselves as the data content specialist rather than traditionally what we call the market research companies. So. I've been working with Black Box for the past 10 years, and what we cover over at Black Box is generally, most of our projects are with the government agency as well, and some of the commercial agency as well. We are, helping these people, to collect, information and what we call the data, and we are using that data to, in return share interesting facts and some interesting findings, about what Singaporeans or what the population of Singapore thinks, and the feedback that they have, for us. So let me bring you to the topic of today. The data what we have collected, I'll be sharing interesting facts, and informations about generally in two broad category. One is, of course, generally the outlook and the landscape for F&B industry in Singapore, as well as the new opportunities, as well as the area of focus, given the current environment, where we are slowly opening up, and what we to focus on, and what we should do, to keep our so-called F&B businesses well ahead of others. And yes, and the Q&A part, I believe that will be shared using the chats, So without further ado, let me bring you to what generally transacted over a month in a given F&B services. You can see the vast difference between the F&B services as well as the retail in Singapore. It's a vast difference from 850 to about 900 million, spent or transacted per month. Sorry, Keegan. Yes. Can you put in the presentation mode? Presentation mode, the slideshow, and. Let me see. I already in a presentation mode. Is this? You can stop share screen done. First. Okay. So this is okay. Yes. All right. Sorry about that. Yeah, I didn't know about that because on my screen is a slideshow right now. Okay, so yeah, I've been sharing, the figures that we are looking at, in Singapore for monthly kind of transacted numbers. As you can see, there's a vast difference. That means it shows us something that, in Singapore particularly, food and beverages are our core expenditure, and people are spending on food and services, be it
in the restaurant or be it in the so-called delivery back to your home. So people are spending on them, and well, in the current situation, I believe all industries, and all businesses are affected, by this COVID. So there are different degree of severity depending on the industry that you're in. As you can see from the top left-hand corner box, that the most severely affected industry are the accommodations and the air transport, which is typically related to the tourism industry. These are the industry that are quite affected by the COVID itself. So as you can see, food services and retail, forms another big chunk of so-called businesses affected by the COVID as well. So as you can see, most of the industry are affected, and no one are being spared, and every industry, everyone takes a hit from this industry itself. So well, I mean, however, on a very positive note, from the next slide, every industry seems to be going down, but in the dip, but on the combined, sectors that we have actually collected, from retail, shopping, accommodation, food and beverages, sightseeing, entertainment, and other tourism receipts, as you can see, they form 100% of the entire drop. But what you see here is, F&B dipped by 9%, and it is the lowest, dip that compared to all other sectors that we are so-called comparing. So it is a very positive note that be it in a negative side of the tables, but what we see here is, we are the lowest. F&B is being the lowest dip in the entire comparison here. So, but what we can tell you, on the slides next, as you can see, the F&B revenues projected over the next 3 to 4 years, in particularly to F&B, be it food delivered by a vendor or straight away from the restaurant itself, shows a progressively increase of numbers, in the next 3 or 4 years time. So, for example, taking a look at this table, it tells us, if you are running an F&B business, go on with the trend, take on, businesses with Grab, Food Panda delivery, you will see positive so-called returns, on the business. So you can reach out to the so-called your consumers, in this kind of model, because currently, delivery forms a very convenient platform for consumers to purchase, to buy your food items, especially direct to their homes. So and the next one that you are going to take a look is, especially the age group that you are looking at. What our data shows, and generally I believe all of you guys, about the age and the generation that we are going to target, to focus on, especially when it comes to running business online, and getting your business online and things like that. The typical age group that we are looking at is 25 to 34 years old. This form the biggest chunk of so-called consumers, purchasing food, especially, in this so-called group itself. Go to this group, what we are trying to tell you is, appeal more to this group of people where they will actually form or give you a large, revenue in returns, So that's the thing. And interestingly, what we found, on the online or e-commerce platform that we surveyed, in Singapore, the top 5 platforms that you can put your product, or your food items on is from FairPrice Online, from Amazon, from Lazada, and Q10, and of course Sephora. Each different platform, have a very special, so-called specializations, of food item or the food types, that you can place your items
with them. So what we're having here is, by going to all these platform, especially these top 5, you will get your product, or your food item, generally, shared across, the entire Singapore. Yeah. The last few slides which I'm going to share is, through the data itself, we noticed that, what hawkers or restaurants should do immediately, at this point of time, a capital infusion, meaning, you must place money to actually restart your operations, bridge money to get by and things like that, because of the current change of operandi models of your restaurants or of F&B, things have to be put in place, especially when it comes to handling or managing the safety measure aspect of your business, as well as following the so-called regulations. So you have to focus, to keep your outlet alive, by looking at the lower per unit sales and be inside, so that when we say be inside, meaning we reach out to online, to tell people that you are here, you are selling things and things like that, and at the same time trying to negotiate lower rents with the property owners, which I think these are some immediate things that you have to work on, and in the near term, okay, what you should focus on, especially as a hawker or restaurant serving food to the consumers, do focus on easy to make repeatable dishes, and focus on the top of mind craving of locals. What we are trying to do here is, try to get all your energies and then focus on area that will generate you much more, revenues. Example, that we have found out, the peak hours is usually around the 11 to 1:30, where the lunchtime is, try to get, the revenue from this time, about 70% of them, to cover, the entire expenses of your business. And don't appeal for sympathy from consumers, appeal to them more on your food choices, the quality of your food, and they will come, because people will a lot of food business, especially depends on the word of mouth, meaning friends telling another one, that there are good foods there and things like that, so yeah. And what you should do after 6 months, so in order to keep the business there, you have to keep your kitchen busy, as like what we for example in airline engines, more idle time is a loss, so start on your breakfast, dinner, or even supper menus, and reduce your menu list, but at the same time increase, the portion size, by about 10%, so your people are paying the same price or a bit lower, but they get more to eat, something like that. And drop those expensive items and then go for the cheap. Prepare and sell set meals, packed in a disposable or charge back to a client, and also experiment with non-traditional recipe, so if you have something special, you will stand out naturally. So these are things that you should be doing, as a hawkers or restaurants, beyond these 6 months. Yep. And during this so-called post-COVID time, what we want to, what types of F&B, usually will survive better, so the first one is what we identify is a central kitchen concept, whereby 70% of your food is already prepared in somewhere, and only part of your food delivery is cooked or needs preps, in the outlet itself. So it actually helps you to maintain the entire fluency of your kitchen and at a maximum capacity. The second is flexible seating and storefront. Right now there are some regulations going on, at different time, whereby restaurants are restricted or limited with the capacity of the seating. So do something with your so-called your layout, the entire space of your restaurants, or your eateries or outlets, by creating small pockets of so-called storefront where people can stand around and sit and or stand around to eat or to mingle. These are some so-called good and better solutions in terms of managing the limited capacity of the seats,
by the regulations. So that's the thing that we see. And yeah, lastly, this is something that we all should know, because as the COVID comes, businesses that are associated with a touristy area, will suffer a lot. For example, in Singapore, Chinatown, Clarke Quay, or even Little India or Bugis, these are the areas where most of the tourists will congregate, and they will spend their money on or visited during their visits here. Try to get out of all these areas and try to focus in the neighborhood areas where Singapore is, so in order to survive better during this 2 to 3 years time. So with this, yeah, I've done with my entire presentation, and hope that the data that we have collected, give you a more besides the so-called informations or details that you don't normally have, and try to see how to use that to actually help your business in moving on. Yep. Thank you. Okay. Hi, thank you so much, Kigen. Very insightful ya. Oke, again kepada Bapak Ibu, silahkan nanti mengajukan pertanyaan lah langsung kalau misalnya ada yang berhubungan dengan market. Dengan waktu, mari kita sekarang move on ke Ibu Nadia, our devil's advocate. I love you, Mo. Terima kasih Bu Penny, terima kasih Pak Sono. Jadi saya langsung share screen aja ya. Presentasi hari ini. Bentar, sorry, nggak tahu ini kenapa. Waduh, ini tadi nggak apa-apa. Bu Penny mungkin bisa bantu menjelaskan tentang brand activation dulu sambil saya figure this out. Atau Bu Selvi mungkin bisa duluan, nggak apa-apa. Nggak seru. Oke. Sebenarnya oke, mungkin tambahan buat sebelum Bu Nadia tadi memulai yang menyambung Pak Sono bilang, bukannya spoiler loh Pak, benar bahwa itu karena banyak macam-macamnya. Yang kita sudah kenal dari Bu Nadia itu very straightforward, dan beliau lebih fokus ke dry goods atau stable self istilahnya, atau ambient lah ya. So yang mungkin nanti ada beberapa juga dari tim teman-teman di sini Pak Sono pasti juga akan ada talking about that tadi ya, frozen food, ada juga yang lebih ke raw dan sebagainya. Nanti mungkin itu akan menjadi additional topik atau tema webinar berikutnya yang bisa Pak Sono fasilitasi juga. Oke. Thank you, Bu. Ini udah bisa dilihat ya. Oke. Yep. Oke, thank you. Jadi nama saya Nadia. Nama company kita Sidex Global, dan ini baru sekarang kita bikin proyek baru namanya Home Rasa. Sedikit tentang Sidex Global dan Home Rasa. Sidex Global itu didirikan pada tahun 2004 di Singapura. We are a consumer goods trading company. Jadi main activities kita itu memang untuk ekspor consumer goods. Tapi sejak tahun 2016, 4 tahun yang lalu, kita mulai memasukkan Krisatuna, which is product of Indonesia juga, ke Singapura, dan ini dalam 4 tahun terakhir ini saya belajar banyak sekali, termasuk hambatan dan struggle-nya bermain retail di pasar Singapura. Setelah 4 tahun ini akhirnya kita decided untuk I think we can try, ada opportunity dan willing to take a bit more risk supaya kita mau bawa produk-produk Indonesia lainnya yang bisa kita pasarkan bersama dengan Krisatuna di sini. Maka lahirlah Home Rasa ini. Tadi udah terima kasih sama Pak Sono sih, benar barang-barang semua yang boleh dimasukkan ke Singapura itu memang semua yang non-meat. Jadi yang meat itu untuk Singapura regulasinya belum boleh masuk dari Indonesia. Import duty memang tidak ada, tapi masih ada custom clearance fee. Terus mungkin sedikit aja revisi kayak misalnya untuk PIRT itu memang sudah bisa dijual di Singapura, tapi jadi untuk makanan itu ada 2, bisa PIRT dan BPOM. BPOM juga
Badan Pengawasan Obat dan Makanan saya rasa ya, itu juga menangani, jadi ada 2 standar untuk barang F&B retail di Singapura tuh, bisa PIRT, bisa BPOM. Thanks to Keegan as well, I think everyone has seen the retail market size in Singapore over 3 million, gitu ya. Jadi kalau bilang ada opportunity, ada, tapi selain CDS Global, juga banyak pemain company lain di Singapura yang juga membawa produk-produk Indonesia. Jadi sebenarnya we are just one of them, and of course we try to everyone is trying to help each other. Eventually pasti ada, setiap company punya different market positioning dan needs sendiri-sendiri. Maybe some suppliers or buyer will appeal to you more than the others. So we try platform ini seperti yang Bu Penny dan KBRI Pak Atase dan juga Bank Indonesia has been trying to do is to increase the possibility and chances of more deals between supplier and buyer here. So there is eventually at the end of the day, we hope to have more export and trade between Indonesia and Singapore. I hope some of the UKM mungkin yang ada di audiens sekarang itu mungkin hopefully ada beberapa yang bisa match dengan requirement dan keinginan kita and vice versa. Sekilas gambaran tentang biaya masuk retail supermarket ini, informasi ini berlaku untuk di negara manapun, asalkan bermain di dunia retail, mau di Indonesia, di Singapura, di negara lain, kurang lebih yang pasti itu ada biaya untuk masuk. Biayanya itu one time fees yang biasanya selalu dibayar oleh pemilik merek ataupun produsen, bukan oleh distributor. Apa aja? Yang paling basic adalah account opening atau registration fee. Ini biasanya yang account opening ini bisa dibayar sama distributor karena kadang dia membawa beberapa barang, terus dia masukkan buka account ke supermarket. Oke, ini account saya dan ini berikut adalah barang yang saya bawa atas nama company saya. Listing fee ini definitely brand owner dan ini dibayar per SKU per outlet. Jadi misalnya saya punya tuna kaleng 2 rasa. 2 rasa itu berarti 2 SKU. Kalau 3 rasa 3 SKU. Nah, misalnya listing fee-nya itu supermarket mengenakan $10 per flavor. Jadi kalau 2 rasa berarti $20 dan ini tuh $20 itu per outlet. Jadi kalau saya mau memasukkan ke 10 outlet berarti $20 ini saya kali 10 berarti $200. Ini one time fee dan listing fee yang dibayarkan ke setiap supermarket. Trading term itu adalah marginnya supermarket. Mereka biasanya akan minta between 20 to 30% untuk profit margin mereka. Terus ada juga warehouse distribution fee. Ini jadi kalau kita biasanya supply ke central warehouse-nya supermarket dan dari situ mereka akan membebankan kita biaya karena sebagai biaya storage gitu. Distribution fee itu kenapa dicaskan ke kita? Karena distribution mereka itu berjalan 7 hari dalam seminggu. Jadi walaupun Sabtu Minggu kalau ada outlet-outlet yang butuh restock itu mereka akan tetap ambil dari central warehouse dan oleh karena itu biayanya juga dibebankan ke kita. Promotion advertisement fee itu kalau misalnya mau barangnya dipromosikan di koran atau di internal magazine mereka yang dibagi-bagi ke customer atau ikut any type of advertisement yang dilakukan oleh supermarket, biayanya pun dibebankan ke kita. Payment term ini biasanya berapa lama sih saya dibayar oleh supermarket. Kalau saya kirim barang hari ini, saya terima duitnya kapan? Which is for us business owner, I think this is very important. Jadi itu it varies from like usually 30 to 90 days depending on the supermarket. Sometimes tergantung on supermarketnya apa. Ada juga vendor software fee. Ini adalah biaya untuk vendor portal. Jadi mereka ada online software di mana nanti purchase order mereka di-issue di situ, invoice di-download dari situ, semuanya disentralisasi di software itu, dan biaya software ini dibebankan juga ke kita. Ada juga data sharing fee. Data sharing fee itu apa? Karena kita dulu pernah masuk di Sheng Siong misalnya, supermarket di Singapura. Jadi misalnya saya mau tanya ke Sheng Siong, waktu Natal nih, Desember ini saya bikin promo misalnya 10% off barang saya. Nah terus waktu Januari saya tanya, boleh nggak saya tahu jumlah penjualan Desember saya per SKU itu barang berapa, misalnya total penjualannya berapa, terus barang mana yang paling banyak dibeli, yang rasa 1 atau rasa 2. Nah minta dong datanya dari kasir kamu, itu mereka charge kita 0,5% dari total sales number kita of that month. Jadi itu bebannya di kita juga. Untuk ini tadi sekilas sudah di cover sama Pak Sono juga jenis-jenis supermarket yang ada di Singapura. Di sini saya cuma listkan yang major chain supermarket di Singapura itu Fairprice ada 230 outlet,
Shengshong. Shengshong is a home family business, tapi kayaknya udah kayak sekitar 3 generasi itu. Mereka quite big and they have about 50 outlets. Mereka biasanya lebih ke neighborhood, lebih di neighborhood rumahan HDB gitu, lebih banyak ditemukan itu Shengshong. Cold storage is the high end. Caucasian biasanya orang bule atau the high end market usually goes to cold storage. Ini satu grup dengan Jason and Marketplace. They have about 53 outlets. Ada juga convenience store itu 7-Eleven and Cheers dari 393 outlets ataupun 190 outlets. Nah, ada juga yang online platform di sini. Jadi misal Redmart ini the number one and I would say maybe the biggest or the most popular in Singapore. Mereka nggak punya supermarket offline sama sekali. They run 100% online. They charge quite high actually, trading termnya more than 30%. Lazada, Shopee yang seperti tadi udah disebutkan oleh Gigan is quite common and quite big in Southeast Asia. Amazon Singapore also have grocery items, they have grocery section, so ini juga online. Q10 juga very famous, biasanya banyak sekali diskon. Jadi ini untuk yang barang yang price-nya itu lebih murah-murah misalnya gitu. Jadi each online platform also have their own market for different segment. Masuk ke Home Rasa, apa sih peran CDX Global dan Home Rasa di diskusi hari ini? Jadi Home Rasa itu Home Rasa ini webnya udah running, www.homerasa.com. Sekarang itu barang yang dijual Krista Tuna saja, tapi by bulan depan kita ada beberapa tambahan barang yang akan kita masukkan. Target market kita itu menengah ke atas, middle up. Age-nya seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Mr. Keegan, is 25 and above is the ideal age. Kenapa? Karena they are young professionals, the housewife, dan kita juga menarget siapapun yang pokoknya yang masak di rumah. Jadi yang menentukan hari ini makan apa. Nah, itu orang yang biasanya akan pergi yang do the grocery. These are the one buying the product. So ini adalah target market kita. Kalau 25 ke bawah itu mereka biasanya jarang do grocery sendiri. Biasanya masih tinggal sama orang tua, cuman ke supermarket mungkin cuman beli snacks dan barang yang mereka tahu. Jadi we aim for 25 and above. Berikutnya, lalu apa yang dilakukan? Services apa yang Home Rasa berikan untuk produk Anda kalau misalnya mau mensuplai ke kita? Karena kita sekarang juga, kenapa saya ikut Prof ini? Karena kita juga berusaha lagi cari barang Indonesia apalagi nih yang bisa dibawa ke sini. Nah, jadi yang barang yang akan kita bawa itu akan kita masukkan ke Lazada, Shopee, dan Amazon Singapore. Redmart itu juga termasuk target kita, tapi I think that will take quite a while, processing time-nya kuat lama. Dan bila performanya bagus, kita akan masukkan juga ke Lazada, Shopee Malaysia, dan tambahan Singapore offline store, mulai dari yang paling affordable dulu. We will find yang affordable dulu. Jadi, it doesn't break your bank. Warehouse inventory tracking itu kita akan lakukan tanpa biaya charge, tidak seperti yang supermarket charge ke kita. Packing and delivery, of course, kalau ada orang beli online, kita harus provide the postal, the box, the packaging, the bubble wrap, and arrange courier and everything. All this add up to the cost. Yang ini we are the one who's going to manage and handle that. We will do online campaign and promotion for your product di social media maupun on each platform sales seperti Lazada, Shopee biasanya ada promo 10-10, 11-11. We will submit and do the online campaign to push sales. Kita tentunya juga akan educate consumer mengenai keunggulan dan karakteristiknya barang-barang yang kita jual. Occasionally we will do pop-up and bazar sales event bekerja sama dengan Net Asia yang sudah banyak pengalaman di sana, juga untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan. Jadi barangnya kelihatan offline dan online, hopefully it will help the sales as well. Tentunya kita juga akan membuat ide penjualan berkala. Jadi kita akan muncul dengan ide-ide, oh ini lagi misalnya mau Halloween nih, yuk bikin promo ini. Atau festive promotion like, oh ini mau Natal nih, mungkin bisa dikasih free gift ini, atau di diskon seperti apa. Supaya selalu ada something new untuk Lebaran, untuk Imlek. There's always something new yang customer bisa look forward. And it will prompt more sales. Kita juga akan memberikan quarterly sales report untuk performance review, of course. Nah, kalau misalnya apa sih persyaratannya Home Rasa? Biasanya mungkin banyak orang yang akan bertanya, jadi gimana kalau saya mau taruh barang di Home Rasa?
Please bear with me, I think the next slide is quite a lot of details. Yang pertama, persyaratan pertama itu harus merupakan sebuah perusahaan ya, jadi bukan individual gitu. Terus yang udah eksportir, jadi misalnya yang udah sesuai dengan akta sah perusahaan, sesuai dengan izin ekspor, yang bisa mengeluarkan invoice, packing list dan BL, dokumen ekspor gitu. Ada yang tanya kalau misalnya barangnya oke dan udah berupa company tapi nggak punya ekspor, nggak punya izin ekspor, apakah bisa pakai kayak EMKL gitu? Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Persyaratan barang yang kita mau itu barangnya harus memiliki barcode, baik on each product, individual, ataupun di karton boxnya. Tujuannya nanti pada saat kita masukkan ke offline store, itu nanti nggak bisa di-scan di kasir kalau nggak ada barcode kan. Jadi harus ada barcode. Dan barcode ini pemilik merek ya, jadi produsennya yang mendaftarkan barcode. Untuk saat ini Home Rasa hanya menerima barang yang terdaftar dan sudah lolos BPOM. Nah, terus untuk kemasan ada persyaratan dari government Singapura, itu nanti akan saya bahas di next slide. Kadaluarsanya kami hanya menerima yang expiry-nya 1 tahun ke atas. Kenapa? Karena expiry 1 tahun itu kan 3 bulan sebelum expiry kita biasanya udah diskon ya, jadi sebenarnya masa penjualannya itu cuma 9 bulan aja. Jadi kalau less than 1 tahun kayaknya kita merasa belum mampu lah, nanti takutnya terlalu cepat gitu. Dan hanya yang shelf stable items, jadi tidak menerima frozen ataupun fresh product. Kalau memang barang-barang Bapak Ibu ada yang sesuai dengan persyaratan itu, please contact us. Bisa kirim 2 sampel dulu ke kantor kami di Singapura supaya kami bisa coba barangnya dan untuk melakukan general checking, labeling apakah sesuai dengan requirement Singapura segala macam. Jangan lupa email kami juga spesifikasi produknya seperti net weight, packaging details gitu, berapa karton per palet segala macam. Kalau ada sudah memiliki sertifikat tertentu, tolong dilampirkan juga soft copy-nya seperti sertifikat halal, mungkin ada yang sudah FDA registered atau USDA atau organik, bisa tolong dilampirkan semua. Untuk quotation kami menerimanya tolong harga FOB per karton dalam USD ya untuk ekspor. Persyaratan Home Rasa yang lain, nah ini ada registration fee which is also one time only. Itu $100 per SKU, tapi ini kita berkolaborate dengan Net Asia. Uangnya ini, jadi uang registration fee-nya ini kita akan reuse nantinya untuk brand activation pada saat launch event. Jadi tidak hilang, sebagai pemilik merek bayar ini tidak hilang, karena nanti kita akan biaya fee, biaya event Bazar Pop-up itu akan kita pakai dari registration fee ini. Just for your information, kalau bayar SPG di sini di Singapura untuk sampling food beverage itu 1 hari 8 jam kerja itu harganya $90. Jadi uang registration fee ini akan kita alokasikan untuk hal-hal seperti itu juga. Jadi it will goes back to your item to increase the sales of your product. It doesn't goes to us or anyone else. Periode uji coba gratis. Jadi saya berharapnya bisa mungkin dibantu untuk diberikan free trial period, di mana kalau sampel store seperti yang Pak Sono bilang, mereka minta per SKU itu banyak sekali, kalau nggak salah 500 pieces per SKU untuk dibagi-bagikan on sampling local market gitu. Saya berharapnya kayaknya dari konsep itu saya coba 50 sampai 100 pieces aja per SKU itu sudah cukup sekali untuk kita. Kan kita masukkan jual di semua the platform. Dan setelah itu kita akan berikan sales report. Jadi misalnya saya bisa bilang, oh Pak, ini barang Bapak itu kita coba masukkan di Shopee, Lazada, di Redmart itu 1 bulan habis 50 pieces loh, all sold out. You know, then that is also for both of us to know, oh berarti barang ini itu ada prospek di sini, kita bisa lanjutkan. Is good, marketnya bisa terima gitu. Tolong diberikan juga foto produk yang high resolution dengan background putih polos untuk diupload ke each platform dan materi marketing lainnya. Nah, what happen next? Nah, biasanya kan yang business owner selalu pertanyakan adalah then what? When will we make profit? Nah, setelah free trial itu berhasil, maka Sidex Global akan mengeluarkan, dan responnya bagus ya. Jadi setelah kita coba dan respon salesnya quite fast gitu, dan kita akan mengeluarkan PO ke company Bapak atau Ibu. Pembayarannya bagaimana? Pembayarannya nggak pakai 60 days, 90 days seperti supermarket. No, we will pay 100% bank transfer lunas 1 hari setelah loading date untuk 2 transaksi pertama ya. Nanti setelah itu mungkin kita bisa nego lagi.
Jadi asalkan dengan syarat kita sudah menerima dokumen ekspor dulu, soft copy of course, invoice packing list BL setelah loading kita terima, dan besoknya kita akan bayar bank transfer online 100%. Namun kami juga berharap kita bisa menentukan retail selling price sendiri. Kenapa? Karena itu kan harga FOB ya. Jadi masih ada biaya-biaya lain yang kita harus tanggung. Freight cost-nya itu kita bayar sendiri, custom clearance juga ada, transport ke warehouse saya, terus nanti kan ada biaya kurir ke customer, biaya packaging untuk delivery segala macam. Jadi we need to set our own retail selling price so that we can cover all the cost and then allow some promotional budget as well supaya bisa ikut online campaign dan segala macam. Masa percobaan dan eksklusivitas, I think ini lumayan common sih untuk penjual F&B ya. Biasanya itu 6 bulan pertama is a trial period, bisa minta tolong untuk pemilik merek bisa protect kita dulu, karena kan selama 6 bulan pertama ini kita berusaha membangun brandnya di market melalui berbagai channel, melalui berbagai event, berbagai cara gitu. Nah, kita tidak mau asalkan itu merek dan produk yang sama, tolong jangan ada 2 seller di market yang sama, which is Singapore. Nanti setelah selesai trial period ini, kita bisa bahas dari performance review kita dengan pemilik merek. Nah, bisa nggak setelah itu kita bisa dapat eksklusivitas kalau memang performance-nya bagus menurut pemilik merek. Oke, daripada saya kasih ke orang lain, you can get the exclusivity because your sales is quite high. Nah, terus kalau masalah perkara dan tuntutan legal, nah Singapura ini quite sensitif. Kalau misalnya, ini worst case scenario juga ya, kalau ada yang sampai konsumen itu menuntut kita karena barang Anda, jadi entah mereka diare atau apapun yang mereka klaim, kalau mereka menuntut kita, maka semua biaya tuntutannya itu kita akan bebankan ke pemilik merek ataupun produsen. Ini food labeling requirement berdasarkan Singapore Food Agency. Yang ini non-negotiable karena ini bukan saya yang buat peraturannya. Jadi untuk semua barang yang masuk ke Singapura wajib memiliki bahasa Inggris seperti yang Pak Sono bilang. Nggak harus 100% bahasa Inggris. Bilingual nggak apa-apa, ada bahasa Indonesia tapi asal ada bahasa Inggrisnya juga. Product name itu harus ada bahasa Inggris. Ingredient itu harus ada. Net quantity itu ada net weight dan grain weight. Country of origin itu biasanya product of Indonesia gitu ditulisnya. Nah, local manufacturer or, jadi ini cuma salah satu aja. Nanti bisa ditempel stiker aja, karena kita harus ada nama importer. Jadi lebih baik langsung ditempel stiker imported by Sidex Global. Nanti detail company kita saya berikan melalui email kalau memang sudah sampai di tahap itu. Seperti yang Pak Sono bilang, karena kami yang mengimport, kami yang bertanggung jawab atas produk Anda. Jadi have to make sure bahwa produk Anda itu pas the Singapore kriteria. Ini cuman masalah labelingnya doang ya. Apalagi warning statement. Apa sih warning statement? Warning statement itu misalnya necessary for product containing food coloring, tertracing itu food coloring, allergen ataupun yang lainnya. Nah, allergen misalnya nih, misalnya produk Anda itu saus pasta yang ada mengandung kacang. Kacang itu kan bisa menyebabkan alergi to some people, is an allergen. Itu harus ada pernyataannya bahwa this product contains allergen, contain nuts gitu. Itu harus di state. Recipe or serving suggestion. Kalau misalnya seperti foto di sini, itu ada foto makanan. Itu kan foto makanannya pasta nih, tapi barangnya itu sebenarnya saus pasta. Yang ibu jual itu sebenarnya saus pasta di dalam box itu. Nah, itu harus dibilang bahwa foto makanan itu is a serving suggestion. So people know that you're not selling the pasta, but you are selling the sauce itself. Itu harus ada di sebelah foto itu ada tulisannya serving suggestion. Nutritional information panel ini necessary kalau misalnya mereknya itu ada certain nutrition claim, kayak misalnya I don't know, kalau mungkin ada yang mengklaim reduced sugar or healthier product or less sugar, itu nggak bisa sekedar dipromote barang kita less sugar, we are healthier segala macam, itu harus ada fact-nya dari nutrition fact segala macam, itu harus diklaim. Jadi kalau saya suggesti lebih baik tidak mengklaim apa-apa daripada mengklaim yang salah. Itu lebih susah memasarkannya. Karena kalau di Singapura ada apa-apa mah gampang, semuanya tinggal didenda sama government.
Terus harap diingat juga, ini untuk summary ya, Singapura itu adalah suatu market yang penduduknya itu kritis. Di sini kualitas barangnya itu standarnya udah very high, karena di sini banyak barang internasional dari negara-negara lain, dari negara-negara barat yang sudah advance juga, dan persaingannya itu tinggi. Jadi harap diperhatikan bahwa barang Bapak dan Ibu itu kualitasnya bagus, konsistensi, jangan shipment pertama bagus, shipment kedua ada penurunan gitu. 3, kemasannya menarik seperti yang Pak Asman bilang, karena bersaingnya sama negara-negara lain gitu. Jadi begitu ditaruh sebelahan atau mereka semua kan pada research online nih, sekarang siapa sih yang nggak ngelihat before they buy the product kan, you will lose the potential buyer. Dan harus sesuai persyaratan SFA ya, untuk food and beverage, jadi labeling requirement tadi harus dipenuhi. Dan kompetitif, harganya harus bersaing, karena gimana pun kita juga bersaingan di sini sama the big boys brand gitu. Jadi jangan sampai kita menjual harga yang sama atau lebih mahal, dan pasti lebih susah menjualnya. Sekian sih dari saya, thank you. Oke, terima kasih sekali Bu Nadia sih, my lovely devil advocates kan, very clear Bu. Tadi itu labeling itu mungkin yang juga alhamdulillah juga menjawab ya. Kalau misalnya Pak Andreas di sini, saya lihat juga Bu Fona dan Pak Andri ada di sini. Hopefully it's really helpful. Mungkin untuk move on aja langsung ya kepada Bu Selvi. Nah itu tadi Bu Nadia intinya dalam hal bagaimana memasukkannya kan ya sampai di Singapura nih. Sekarang di Singapura diapain? Nah ini mungkin juga is one of another informasi yang pasti penting juga dari Bu Selvi. Silakan Bu Selvi. Halo, selamat sore Bapak dan Ibu. Makasih Bu Penny, Pak Denny, Pak Sono, Bu Nadia dan Mr. Keegan, thank you so much. Sekarang giliran saya. Bentar ya. Oke. Bisa lihat saya punya screen? Halo? Ya, bagus Bu. Oke ya. Oke, jadi sekarang saya mau membicarakan, mau bahas lah ya, mau sharing saya punya pengalaman sebagai pelaku bisnis F&B. Kita ini mereknya Natsu, brand name-nya Natsu, kita tuh jualnya tuh Japanese food. Ya, jadinya ini salah satu cara yang saya mau sharing sebagai gimana penambahan peluang untuk meningkatkan market penetrasi dari sales, dan juga bukan cuma dari segi konsumen yang beli di supermarket, tapi juga kita bagaimana bisa masuk ke restoran, masuk ke toko-toko makanan gitu. Jadi udah diproses sama orang operation di restoran, terus dijual ke konsumen terakhirnya begitu. Jadi nama saya Selvi Tanujaya, saya adalah salah satu co-founder Natsu ya, yang kita tuh tadi kita bilang selling Japanese food dan fokusnya di tempura dan grill. Dan Natsu itu adalah quick service takeaway yang menyajikan high quality staple meal. Maksudnya itu staple meal itu makanan pokok, jadi yang pasti itu untuk makan siang atau untuk dinner gitu. Breakfast not really, because mungkin di Singapura breakfastnya orang sini makannya nggak makan nasi, mungkin makannya yang lebih light gitu. Jadi fokus kita untuk service 2 meal. Ya, jadi jenis makanan yang kita sajikan di outlet kita itu adalah fokus dengan tempura don. Jadi tempura dengan nasi, tempura dengan mie, atau juga grill fish gitu loh dengan nasi. Ya, jadinya ini adalah contoh menu, sebagian contoh menu kita yang di toko. Ya, jadi yang ini yang akan saya bahas hari ini adalah setiap F&B establishment yang pasti memerlukan bahan baku. Itu baik kayak sayur, daging, seafood, ataupun bumbu dan saus yang ready diproses. Ya, jadi ini adalah salah satu avenue untuk secara tidak langsung penetrasi ke direct konsumen. Ya, jadinya ini kalau dari segi pengeluaran, kebanyakan food ingredient selalu di budget 30% of the sales price. Jadi umpamanya kalau misalnya jualnya $10, $3, $3,5 itu pasti
habis ke makanan gitu, ke bahan bakunya gitu, ongkos bahan bakunya. Ya, jadinya kalau untuk potensial di B2B market di Singapura, memang in terms of numbers is not super high seperti yang kayak nggak pasti kalah sekali kalau sama di Indonesia ya, karena cuma kurang lebih sekitar ada 13.000 F&B establishment di Singapura. Tapi of course jangkauannya itu ya ke 5,6 atau 5,8 masyarakat di Singapura, dan juga tadi yang Pak Sono bilang itu kalau nggak pandemi kita bisa lebih menjangkau ke wisatawan. Jadi the number is elastic begitu. Ya, tapi yang paling saya menekankan itu bukan cuma 13.000 aja, bukan cuma 5,5 atau 6 miliar orang saja. Tapi waktu kamu sudah datang ke Singapura, dipakai di restoran di Singapura, dikonsumsi dengan warga Singapura, itu berarti kita tuh punya trusted quality due to high benchmark yang tadi kita Ibu Nadia sudah bicarakan ya. Jadi semuanya yang datang ke sini harus lolos tes ini, tes itu, izin ini, izin itu. Kedengarannya susah memang, tapi setelah lolos, dan that's it, your brand is trusted brand gitu, dengan trusted quality. Ya, jadinya selanjutnya bagaimana how to approach F&B operator, apa yang kita cari biasanya sebagai F&B operator, ya karena kita juga punya thinking process waktu kita mau purchase, mau beli bahan baku gitu loh. Jadi yang pertama itu product knowledge, quality dan specification. Jadi penting sekali untuk mengetahui product knowledge-nya, grading dan type-nya, karena kan kalau misalnya makanan kan banyak jenis, banyak rasa gitu. Apakah juga health kayak misalnya organic atau enggak, itu lebih ke health benefit dan commercial packaging ya. Jadi yang pertama saya bahas mungkin grade dan types ya. Jadi kalau misalnya untuk yang kopi begitu, kopi kan banyak ya jenisnya, yang Arabica, yang Robusta, I don't know. Mungkin yang expert kopi yang lebih mengerti ya. Cuma kalau misalnya your product, kamu bisa menjelaskan your product fits into which category and what kind of outcome, apa benefitnya, rasanya bagaimana, dan kamu mau buat apa, dan itu tuh terjelas lengkap kan. Yang punya restoran, yang tukang masak belum tentu dia bisa tahu segala sesuatu. Jadi ini harus dari orang produsennya begitu. Dan misalnya kalau kayak mangga, kalau mangga kan di Indonesia kan banyak macam juga ya. Mungkin kalau di sini orangnya agak bingung kali ya, mangganya apa, dan juga durian misalnya. Kalau misalnya kita mau bikin durian untuk es krim, jenis durian apa yang cocok untuk es krim, jenis durian apa yang cocok untuk di sini kue bulan, mooncake misalnya, atau kemungkinan juga kue bolu. So every product has different strength. Tuh. Jadi dia tuh bisa mengkontribusi terhadap output dan rasanya makanan dan minuman itu. Pengetahuan ini sangat penting untuk membantu pelaku usaha untuk mengembangkan product range atau mempelajari bagaimana meningkatkan kualitas makanan di restoran mereka. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Jadi product knowledge yang paling penting. Dan juga apakah product knowledge, produk kamu tuh punya health benefit. Sharing lah, karena dari situ bisa menjadi USP, unique selling point produknya di restoran itu. Kalau misalnya di restoran ini cuma jual misalnya madu yang the best, whatever that is, like sejenis madu yang luar biasa yang di restoran lain nggak ada ya. Jadi itu menjadi unique selling point mereka. Atau mungkin kunyit ya, sekarang turmeric ini kan lagi hot sekali, banyak health benefit-nya. Dan kalau misalnya restoran ini menjual bahan makanan atau dari bahan bakunya turmeric, dan ini bisa mereka tuh bilang, oh, you want to consume turmeric drink, you come to my restaurant gitu loh. Ya, jadi harus ada produk knowledge di dalam health benefit juga ya. Dan selanjutnya ini commercial pack ini itu penting juga ya, karena kalau misalnya kita mau masak, kita nggak mungkin beli yang kayak cuma 1 liter atau 500 ml. Dan kalau kita langsung beli 5 liter, 1 drigen begitu. Jadinya tuh have to think about bagaimana can fit into the needs dan kuantitas yang tinggi melalui packaging yang besar gitu.
Dan selanjutnya untuk next consideration yang kita punya itu how can your product fit into the back of house workflow. Jadinya gimana menyesuaikan diri untuk di flow kerja di kitchen, karena space adalah salah satu kendala utama. Jadi boleh dipikirkan bagaimana produk kamu bisa value add untuk yang kitchen yang kecil. Jadi contohnya itu kita potong, kalau misalnya kita beli sayur ya, kalau kita beli sayur itu tuh kita tuh nggak mencuci sendiri lagi atau motong sendiri gitu. Mungkin cuci masih bisa cuci sendiri. Cuma kalau masalah memotong begitu, itu sudah dipotong dari pabrik dan kita tinggal masak. Mengapa begitu? Soalnya kita tuh mencoba untuk mengefisiensikan space dan juga tenaga kerja. Jadi kita nggak usah pakai ekstra tenaga kerja untuk motong sayur. Dan kita nggak usah punya space yang spesial untuk mencuci sayur misalnya, kayak gitu, untuk memproses sayur. Jadi semakin mudah proses masaknya, semakin tinggi value add-nya. Jadi kalau misalnya saus, bumbu, kayak jadi tinggal dipanasin. Jadi yang tadi kayak Mr. Keegan bilang, semuanya sudah disediakan di central kitchen, dan central kitchen itu bisa juga bukan cuma kitchen yang punya pelaku usaha itu, tapi juga as a supplier kitchen. Jadi semuanya sudah diproses, tinggal si pelaku usaha beli, aku mau beli sambal, aku mau beli saus tomat, jadi langsung beli dari situ dan tinggal diproses di kitchennya yang kecil begini. Ya, jadinya selanjutnya juga bahan baku itu harus bisa menginspirasikan new product innovation atau bisa mempromot manpower dan space efficiency. Jadi ini 3 yang penting sekali. Kita kan nggak mau jualan makanan yang sama persis dengan tetangga kita. Jadi bagaimana kita bisa menginovasikan punya makanan yang lebih spesial, lebih baru, ya, supaya bisa menarik konsumen yang baru. Ya, dan juga bagaimana caranya kalau misalnya tepung ini bisa jadi multi-purpose, multifungsi, dan juga misalnya saus ini bisa jadi multifungsi gitu. Jadi harus pikirkan gitu apa yang bisa ditawarkan ke para pelaku usaha. Ya, jadinya contohnya dari yang tepung tadi misalnya, kita kan jualan tempura ya, jadinya kita bisa membuat produk kayak tendon. Jadi tempura don, berarti tempura dengan nasi dan tempura dengan mie hijau ini ceritanya. Tapi ternyata kita mikir kita berinovasi gitu. Kita pikir, oh maybe I can do salad. Jadinya dari tempura dan salad. Jadi kita keluarlah kategori produk baru yang memakai juga tepung tadi, saus yang tadi gitu loh. Dan bisa juga dikembangkan dari sausnya, ini mungkin tanpa tepung ya kalau grill fish ya. Jadi bisa dibuat grill fish dengan saus yang tadi yang sama, saus tempura tadi. Ya, dan juga kemungkinan kita bikin juga curry gitu, curry Japanese curry with tempura prawn. Ya, so dari sini kita bisa mengembangkan kita punya 1-2 bahan baku itu ke 3, 4, atau 5 produk kategori. Ini baru kategori doang. Ini masih ada lagi yang maunya ayam kari, atau ini jadinya tuh ikan saba, ayam panggang begitu loh. Jadi ini intinya tuh untuk bisa mengembangkan produk untuk melayani selera massal. Jadi kita bisa mencakup orang yang misalnya nggak makan sesuatu, dan untuk orang yang prefer chicken, dia orang bisa makan chicken. Atau yang orang yang prefer salad, dia orang bisa makan salad gitu. Ya. Jadi yang lastly, yang tadi mungkin udah banyak dibicarakan tentang branding dan positioning to gain awareness dan trust of the product, itu tentang misalnya produk packaging ya. Jadinya kalau misalnya packagingnya jelas, orang tuh lebih percaya. Dan brandingnya tuh kalau misalnya nggak pernah, kalau si pelaku usaha nggak pernah dengar brand ABC gitu misalnya. Jadi mereka tuh kadang-kadang tuh agak sanksi begitu, agak ragu kalau mau mulai pakai produk yang baru ini, karena implikasinya banyak gitu loh. Bukan cuma untuk bisnis dia, bukan cuma masalah whether they can get sales, tapi juga kalau misalnya makan, apakah itu safe untuk para konsumen, untuk para orang mass market begitu. Jadi jangankan ada masalah nantinya ntar, jadi orang tuh agak agak ragu kalau mau mengganti produk biarpun sama, misalnya tepung dan tepung begitu loh.
Ya, jadi jadi saya cuma kasih contoh yang praktikal ya. Jadi kalau kayak peanut butter ya gitu ya, peanut butter ini kan kayak proses rumahan. Dan ini brand yang kita kenal semuanya, Skippy ya. Jadi kalau misalnya kamu jadi pelaku usaha, kita pilih yang mana kalau perlu peanut butter. Dan biarpun misalnya yang ini yang bahan yang kelihatannya homemade begini, misalnya lebih enak, lebih bagus, lebih whatever, tapi dia tuh belum ada brand, belum packaging nggak jelas gitu. Jadi akhirnya aku juga pilihnya jadi Skippy lagi, karena kenapa? Ini brand sudah dipercaya oleh banyak orang. Dan contoh selanjutnya juga consumer choice kadang-kadang. Jadi waktu kita beli martabak misalnya, kadang-kadang kan ditanya sama abangnya, kamu mau pakai Wisman tambah 5.000 misalnya kayak gitu. So orang tuh bilang oke, tambah 5.000 nggak apa-apa. Jadi ini tuh udah dari pilihannya konsumen terhadap apa yang dia mau makan melalui pelaku usaha martabak itu. Jadi sama gitu. Kalau misalnya you give a choice to your consumer dan mereka tuh memilih brand tertentu dan jadilah kita kan ada sales yang terus-terusan gitu loh. Ya, jadi itu aja. Jadi yang takeaway yang saya bisa sharing sebagai pelaku usaha dan beberapa pointer yang penting yang kebanyakan tuh as a basic of consideration untuk kenapa kita kalau harus beli bahan baku yang baru gitu. Terima kasih. Good. Thank you so much, Bu Selvi. Itu juga tadi ada poinnya. Oke, untuk cepatnya adalah alhamdulillah kita udah 5.30 sih sebenarnya. Tapi most of the question pertanyaan di sini adalah bagaimana selanjutnya follow up dan sebagainya. Bu Nadia pokoknya yang paling ngetop nih on. Tadi alhamdulillah terima kasih ya Bu Nadia ya udah dikasih kesempatan tuh untuk Net Asia bahwa the registration fee kalau nggak salah Ibu ya, yang as per normal, that's all yang disampaikan Bu Nadia itu adalah normalnya Bu Nadia melakukan bisnis atau dengan para potential suppliernya lah ya. Tapi karena dengan kolaborasi webinar ini, Bu Nadia memberikan kesempatan si registration fee-nya itu menjadi alokasi yang tadi nomor 13 ya. Saya paling ingat kalau brand activation ya, itu yang which is cukup mahal ya. Tapi itu juga subjek tuh kalau lulus ya Bu ya, kalau nggak lulus ya kita juga pingsan ya memfollow up brand activation-nya. Jadi kami sendiri dari Net Asia pun juga akan mengkurasi lagi. Ya, mungkin yang sekilas yang relevan. Tolong jangan kirim kita sampel atau bayar apapun dulu sebelum lolos kurasi, karena maksudnya saya juga merasakan sebagai pemilik bisnis gitu kan, jangan sampai sudah spend cost on sending anything tapi ternyata akhirnya nggak jadi. Lebih baik kita bahas dulu detail sebelum kita kirim barang atau mulai bayar-bayar apa-apa gitu. Iya, nah itu kalau gitu mungkin beberapa pertanyaan di sini kalau saya bisa rangkumkan ya. Ya prosesnya jadi gimana dulu gitu, maksudnya kirim dokumen dulu, email ke Bu Nadia, nanti ada. Yang pasti all the material itu akan saya share di grup sini adalah link untuk absensi, tadi yang kita sudah sampaikan dari awal, bahwa please appreciate to get your feedback, bagaimana mengenai webinar ini, dan kira-kira apa subjek topik berikutnya. Kalau sepintas yang kita udah sempat ngobrol itu memang dalam hal bagaimana mendapatkan antara BPOM, PIRT, atau walaupun Pak Arsono juga tadi alhamdulillah memberikan informasi, is very easy, nggak ada lagi masalah dan sebagainya, selama produknya memenuhi syaratnya Bu Nadia yang secara nggak langsung lah ya. Of course dari tadi yang Bu Nadia juga bilang banyak lah beberapa yang bisa bantu dalam hal supply. Oke, mungkin Bu Nadia bagaimana dokumen-dokumen apa aja, kalau cuma PRI atau HASAP atau apalah ini yang di... Mungkin kalau tadi setelah ini kan bisa di-share linknya, mungkin audiens bisa lihat balik persyaratannya itu apa aja, bisa dikaji lagi. Kalau misalnya ada yang diragukan atau ada pertanyaan, bisa email saya tadi sudah ada di slide juga, bisa mencantumkan brosur barang, terus dijelaskan mungkin karakteristik atau barangnya mungkin seperti apa, atau sudah masuk kemana, atau mungkin sudah ekspor atau gimana, terus sertifikasi yang sudah dipunya itu apa, izin yang punya apa. Jadi then we will start from there. I think that would be easier. Ya, Oke. Bisa kita langsung buka aja. Ada pertanyaan mungkin bisa langsung unmute aja untuk yang hendak bertanya.
Mbak Nana bisa dipilih yang Iya. selain di sini juga kalau pasti ada beberapa pertanyaan lain, mohon bisa ditulis aja di list attendees tadi yang barusan kita kirimnya. Oke, ada yang mau dibuka linknya Mbak Nana? Ada yang bisa mau bertanya? Raise hand. Ya, ini sudah saya buka. Dengan Bapak siapa? Dengan Ibu siapa? Enggak, saya bacakan dari yang kedua. Aku nggak bisa. Dengan siapa? Kakaknya juga nanya. Kakaknya pendengar. Oke. Tolong di mute lagi, Mbak Nana. Ya, sudah di mute lagi, Bu. Pertanyaannya. Ada mau sama tadi ada dari saya cari lihat. Kita yang relevan dengan FMB dulu ya. Kalau yang dengan handicraft atau yang lainnya nanti bisa saya follow up terpisah. Untuk yang session ini saya ingin fokuskan kepada FMB. Pak Sondi mungkin ada feedback dari Pak Sondi mengenai proposalnya mempunyai Advance Hub. Halo Bu. Yep. Bu Penny, saya Novia Bu. Ya. Mau tanya sama Ibu Nadia tadi Bu. Ini kan saya punya produk kan itu ada HACCP-nya. Tetapi belum ada BPOM-nya, itu bagaimana ya Ibu ya? Bu Nadia. Ya, mungkin Ibu bisa kirim brosurnya ke email saya dulu ya. Nanti coba saya lihat. Karena sebenarnya kami cuma menerima yang sudah BPOM. Cuman PIRT ada nggak ya? Ada, udah. PIRT tapi belum BPOM gitu ya? Iya, belum BPOM. Produknya apa ya? Produknya itu saya ada gula kelapa. Usah. Oke. Oke, nanti mungkin di email dulu aja. Oke, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Novi. Tadi Pak Sondi. Ya. Ada pertanyaan dari suara saya? Saya nggak bertanya, just ini aja. Dengar suara saya? Yes, Pak. Oke, thank you. Yang menarik Nadia tadi ya. Karena actually that your business actually is very common juga di modern trade Indonesia. Jadi ada cost di sana dan sebagainya. Anyway, totally are we consider that Singapore is a very big market or just specific market, because Indonesia itself is very big market. Yang saya pengen sampaikan adalah Singapura terkenal dari mungkin udah 20 tahun yang lalu adalah very good hub trading. Any kind of business pasti hubnya di Singapura. Problem di kita, challenge di kita adalah kita belum mempunyai hub di Indonesia untuk meng-engage, kemudian meng-attach, juga meng-connect dengan SME yang ada di Indonesia. Harusnya sesuai dengan penjelasan dari Bapak siapa tadi dari atasnya ya, dari Pak Nono ya. Sebenarnya harusnya dimudahkan. Artinya kita tidak secara individual, mungkin kita masuk ke satu platform agregasi ya, agregator kita nyebut, di mana everybody yang di sini di SMA ini bisa mengisi satu form atau satu kualifikasi dari produk mereka. Nah, itu nanti diagregate. Agregate ini yang langsung hub to hub. Jadi hubnya itu dari Singapura. Karena di Singapura itu very advanced, very sophisticated dari SMA hub yang saya tahu. Makanya mereka selalu meriliskan 500 SMA setiap tahun.
Nah, itu mereka sendiri linkage. Nah, linkage-nya bukan hanya melulu di di negara mereka. Mereka semua all over di di dunia ya, kalau boleh saya notice. Nah, ini sebenarnya challenge-nya justru ada di kita, Bu Penny. Kenapa? Karena Presiden Jokowi baru bulan Maret atau April itu baru menerbitkan sistem namanya NLE atau National Logistic Ecosystem. Artinya semua produk ekspor import itu sudah link secara automatically. Misalnya gini, sekarang pasar di online di Indonesia kan luar biasa, besar sekali. Itu mungkin kontainer yang datang di Indonesia itu mungkin sehari ada 1.000 kontainer. Ya mungkin 20 feet atau 40 feet, saya nggak tahu. Sekitar 1.000 per hari. Nah, itu selalu menghub atau transshipment, itu selalu kalau tidak di Singapura, selalu di Port Klang. Hub. Nah, itu China, even China itu sendiri decide bahwa Singapura adalah the best hub buat mereka. Nah, yang message saya adalah sebenarnya dari kami, dari pemimpin kita, dari kita sendiri udah ada satu goodwill ya, bahwasanya kami di sini harus bisa menghub sendiri dengan baik market maupun sebenarnya kita bisa import juga beberapa dari mereka. Karena begitu banyak komoditi di kita di SME ini yang bisa tampil tidak hanya melulu di Singapura tapi mungkin Asia tapi di seluruh dunia itu mostly adalah atas effort ya sendiri. Misalnya aku ngomong sama Bu Penny atau Bu Nadia, minta tolong dong produkku tolong dipasarkan di Singapura atau di Malaysia. Itu adalah individual, not government to government, not institution to institution. Itu aja sih yang aku bisa share, Bu Penny. Jadi sebenarnya aku nggak bisa langsung detail karena I know Singapore market, Oke. Thank you Pak Sondi. Mungkin Pak Sono ada yang mau ditambahkan. Sebenarnya tadi Pak Sono juga sudah menyinggung untuk sudah tersedia Indonesia Showcase dengan KBRI yang support untuk itu ya. Ada Pak Sono, silahkan kalau ada yang mau ditambahkan. Ya baik Bu Penny, tadi saya sudah tunjukin showcase secara fisik ya. Oke, iya. Secara digitalnya kita punya yang namanya indonesiastore.sg. Nanti kita share ya Pak ya linknya ya. Mungkin Pak Sono silahkan. Lihat ya. Belum lihat fullnya ya. Kemarin di launching oleh Ibu Menlu, disaksikan oleh Pak Mendag, dan juga didukung oleh Gubernur BI. Betul. Jadi platform itu memang business to business, bukan business to customer ya, consumer. Kami kurasi siapa yang bisa ada di situ, karena kini sudah kita launching dan pelaku usaha di Singapura apabila ingin inquiry produk-produk Indonesia bisa mengunjungi website kami itu Bu, indonesiastore.sg. Silakan. Ini saya share di grup ya Bapak Ibu tuh langsung apa yang Pak Sono sudah sampaikan. Please see the chat, itu di save langsung. Itu indonesiastore.sg. Dan terus kalau mau produknya dipasang di situ, email produknya dan company profile-nya ke indonesiastore@indonesianembassy.sg atau saya ketik di situ ya, di chat. Boleh. Ya, itu salah satu usaha kami secara fisik, secara digital. Lalu kita juga reguler ikut pameran. Oke. Nah, kemarin biasanya kita ikut pameran Cafe Asia, Food Hotel Asia, ya untuk food, untuk F&B itu kami mengikuti itu. Nah, itu kami memfasilitasi beberapa pelaku usaha Indonesia untuk bisa ikut dalam pameran-pameran yang diselenggarakan di Singapura. Fisik. Nah, kalau kemarin karena pandemi, kita ikut yang Digital Expo.
Nah, salah satunya adalah Future Tea and Coffee Summit and Expo 2020. Bulan Juni yang lalu sudah terselenggara. Sesi yang kedua besok November. Oh, masih sempat dong Pak kalau ada yang mau join? Pesertanya sudah penuh. Maksudnya saya hanya punya anggaran untuk 20 peserta. Dan itu sudah diisi. Ya, karena udah sebulannya. Tapi maksudnya ini informasi ke depan tuh kami tuh memfasilitasi seperti itu. Ya, dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Terima kasih. Dan kami juga menyediakan market intelligence. Ya. Itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Sono. Oke, mungkin saya langsung ke Pak Hari Purnomo. Kebetulan pertanyaannya kepada Pak Denny. Pak Denny masih ada ya? Mohon dibantu. Ini pertanyaannya, bagaimana ya cara untuk mempertahankan market share dan revenue yang turun akibat pandemik? Mohon petunjuk Bapak. Pak Hari Purnomo, silakan kalau mau ada yang ditambahkan. Ini ke Pak Denny atau? Mungkin bukan ke saya tuh kali. Saya khusus pertanyaannya itu. Saya khusus bertanya kepada Bapak Ramdan Dedi. Ini teman saya ini. Oh iya. Dia sudah langsung. Kita pulang aja ya, tutup ya. Ini bisa diselesaikan secara adat ini. Tapi mungkin Mbak Nadia ataupun Mbak Selvi bisa menjawab. Artinya itu lebih kepada bagaimana pelaku bisnisnya memang sehari-hari bergerak di situ. Karena kami dari Bank Indonesia itu memang stance-nya karena memang kita tidak di situ, tetapi kita akan support untuk teman-teman terolah UMKM yang memang akan berusaha untuk masuk ke pasar Singapura ataupun pasar ASEAN yang lain. Tentunya saya bekerja sama juga dengan Pak Rumaksono. Jadi kemarin tuh kita juga sempat mengikut sertakan teman-teman dalam Singapura, Singapura Specialty Coffee Auction secara online. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Artinya ada sejumlah negara yang ikut, itu ada Ethiopia yang memang penghasil kopi ya, Brazil, kemudian juga Ethiopia, ada juga Myanmar, Kenya. Indonesia juga ikut beberapa lot dari binaan BI itu ada 7 yang ikut dan ya 4 yang bisa istilahnya ketemu bidernya kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir sepakat dengan Pak Rumaksono, artinya dalam kondisi seperti ini kita tetap berusaha untuk ini ya tidak diam, artinya at least terus mempromosikan produk-produk Indonesia, terus giat menyelenggarakan bisnis meeting, bisnis matching, karena nanti setelah era seperti ini, itu posisinya tidak lagi kita akan melakukan konsolidasi, tapi siap untuk berkompetisi, kira-kira seperti itu. Demikian Bu Penny. Ya, terima kasih banyak Pak Denny. Baik, saya rasa udah jam 6 ya di sini. Kita tutup saja acara ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk kesediaannya dan waktunya. Terima kasih.